Setelah sebelumnya kita tutorialnya adalah menggunakan Windows. Jadi sebelumnya kita apa? Sebelumnya saya membuat tutorial install MQX di Windows. Nah, sekarang kita akan install di sini. Kan sebelumnya udah ya install MQX di Windows. Sekarang kita nggak akan install di Linux. Bentar ya. Nah, di sini saya sudah sediain VPS-nya di ID Cloud Host. Nah, saya pakai Ubuntu 22.02 LTS. 22.04 LTS. Nah, saya coba ini dulu ya. Update dulu. Sudah update. Nah, di sini kita sama seperti tadi MQX download. Nah, kita install ini aja. Nah, kita pilih source manage, kemudian MQX open source. Nah, di sini Ubuntu. Nah, di sini ada dua cara, pakai PT atau PetEdge. Jadi kalau pakai ini nih, kita bisa setting mau versi berapa gitu. Kita pakai dep atau pakai apt. Nah, di sini kita pakai apt. Kita copy nih, copy atau blok aja copy. Nah, kemudian ini saya di putih ya, tinggal klik kanan aja, langsung copy. Nah, nanti dia akan detect kompresinya, kemudian install ini, akan download ini scriptnya sekaligus menjalankan. Oke, kita tunggu aja. Nah, di sini sudah running apt update. Nah, kemudian kita install nih atau di copy. Nah, dia akan install. Nah, dia akan install. Kemudian kita akan menjalankan. Oke, kita tungguin ya. Nah, nanti seperti ini dia. Bloknya panjang nih. Nah, statenya running. Oke, sudah. Kemudian kita running. Saya clear dulu deh. Nah, running ya. Atau kita sudo service ctl status mqx. Nah, running. Mungkin ada beberapa kasus di mana dia bentrok IP-nya. Karena seenggaknya dia butuh ada port 18083 itu sebagai dashboardnya. Terus MQX-nya buat ngatur semuanya. Kemudian 1083 dan 8083 itu untuk MQTT. Terus 8083 dan salah. 883 dan 8883 untuk MQTT. 8083 dan 8084 itu untuk WebSocket. MQTT over WebSocket. Mungkin bagi beberapa kasus di mana dia bentrok pakai port ini. Mungkin biasa pakai, ada yang pakai SDHCP. Nah, dia portnya 8083. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan ganti portnya. Nah, di sini sudah ya. Jadi di sini kita sudah. Kemudian kita akan tes. Jadi IP-nya saya itu coba ya. Ini dari kodenya. Nah, IP-nya VPS saya adalah ini. Nah, 1059. Terus 8083. Nah, buka atau enggak? Di sini sebenarnya enggak, apa namanya, jatuhnya adalah firewall-nya masih open, tidak diaktifkan. Oh, salah IP-nya ini.
18083. Nah, buka ya. Karena di sini saya statusnya si firewall mati, inaktif ya. Kalau misalnya mau buka portnya, jadi kita akan buka portnya 18083. Nah, dengan cara apa? Kita bisa ini. Nah, allow port dari semua. Sudo UEFI allow. Ini bisa cari lah. Tapi yang jelas di sini firewallnya saya matikan. Nah, di sini sudah sama persis, sama kayak tadi. Passwordnya admin, ininya admin. Nah, username-nya admin. Passwordnya public. Nah, ini defaultnya. Kita login. Nah, nanti dia akan minta password baru. Karena nggak boleh pakai password default. Nah, di sini nih, di sini harus 8-64 karakter, ada kombinasi huruf besar atau kecil, dan nomor. Oke. Nah, confirm. Sudah. Nah, ini sama seperti tadi. Dia ada pilihannya nih. Coba saya klik ini deh. Nah, ada klien, siapa yang connect, kemudian access control, authentication juga sama. Kita bisa pilih. Jadi nggak semua orang bisa connect ke punya kita. Di sini juga bisa webhook. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini coba kita install mqttx ya. Jadi mqttx nih, mqttx.app. Ini untuk di Windows. Untuk di Windows. Jadi saya ngetesnya di Windows. Tapi servernya MQX brokernya itu di Linux VPS. Atau pakai Linux juga bisa. Nah, di sini saya sudah install nih. Nah, di sini saya coba tes ya. Klik plus, kemudian new connection, misalnya MQT Broker VPS namanya. Nah, ini IP-nya. IP-nya itu di sini. Nah, ini saya install di VPS ya. Nah, ini client ID bebas. Kemudian portnya 1883 untuk MQTT non SSL. Kita connect. Nah, connect ya. Nah, error nih. Tidak dikenal. Oh, salah. Sorry. Kok pakai TTP sih? Nah, ini IP-nya. Connect. Nah, kita tes ya. Kita subscribe yang baru, misalnya tes topik atau topik Ismail. Kemudian kita publish ya. Nah, bisa kan? Nah, secara default sama seperti yang di Windows, dia itu juga enable untuk MQTT over WebSocket. Nah, settingannya bentar ya. Nah, dia itu sudah MQTT over WebSocket. Dia itu settingannya di mana ya? Nah, listener. Nah, nih. Dia itu 183 untuk SSL. WebSocketnya 8083, terus secure WebSocketnya 8084. Nah, di sini juga sediain untuk testingnya. Nah, kalau untuk yang MQTT over WebSocket, dia portnya 8083, patch-nya itu /MQTT. Jadi kalau di sini di MQTTX kita bisa ngetes nih. Coba kita buat koneksi baru. Misalnya MQX
broker WS. Misalnya, nah pakai yang WS, WebSocket. Nah, di sini IP-nya nih, IP-nya si MQTT broker. Portnya adalah ini, 8083. Coba listener. Nah, 8083. Jadi 8083 patch-nya itu dia pakai ini /MQTT. Nah, /MQTT. Jadi kalau mau connect, misalnya di JavaScript, di sini itu pakainya ini. Nah, sini. WS IP-nya 8083 MQTT. Seperti ini. Nah, di sini coba kita tes ya. Sama kita tes topik Ismail. Nah, kemudian kita tes ya, publish ya. Nah, sudah bisa. Nah, nanti setelah ini, terus gimana dong kalau misalnya dia restart VPS-nya? Dia sudah otomatis jalan. Nah, nanti kita akan bahas gimana cara ngubah port. Portnya 8083 dan 8084. Gitu. Oke.